Sobat Kombi, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu, penuh semangat, dan banyak inspirasi dimanapun kalian berada ya. Sobat Kombi, aku pengen nanya nih, pernah gak sih ngebayangin gimana kalau buku itu seperti mesin waktu? Dimana kamu bisa menjelajahi masa lalu, menyelami masa depan, bahkan kamu bisa datang, berada di suatu tempat yang benar-benar di luar realita, penuh imajinasi. Keren banget ya sih? Namun, sayangnya di zaman sekarang, era yang penuh distraksi, digital, sosial media, informasi yang sangat-sangat banyak. Apakah bikin buku itu menjadi menarik? Atau bahkan, masih ada nggak sih orang-orang yang mencintai buku? Nah, disinilah kejutannya Sobat Kombi. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota Kalimantan Barat, kota Pontianak, ternyata ada sekelompok orang-orang yang menjadikan buku bukan hanya sekedar bahan bacaan doang, tapi menjadi jembatan pertemanan, hingga gerakan perubahan yang mereka jadikan sebagai suatu komunitas. Mereka disebut sebagai Pablos. Komunitas ini nggak hanya sekedar baca buku doang loh, mereka punya cara unik buat menghidupkan literasi di Kalimantan Barat. Diskusi santai, hingga buka lapak buku di ruang publik. Penasaran kan? Stay tune dan ikuti kami. Sekarang kita udah bersama dengan salah satu inisiator dari komunitas buku yang ada di Pontianak atau Pablos. Dia biasa disapa Kak Balda. Halo Kak Balda. Halo. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Kak Balda, boleh dong kasih kenalan sedikit nih terkait Kak Balda kepada teman-teman Sobat Kombi yang ada di luar sana. Silakan. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Balda. Saya salah satu inisiator dari Pablos. Oke, Pablos. Ngomong-ngomong soal Pablos sendiri itu apaan sih kepanjangannya Kak? Boleh jelasin? Pablos sendiri punya kepanjangan yaitu Pontianak Bibliophile Society. Oke, Pontianak Bibliophile Society. Ya. Itu artinya apa tuh? Mungkin teman-teman di sana ada yang masih belum ngerti nih terkait istilah artinya adalah pecinta buku Pontianak. Untuk Kak Balda sendiri nih sebagai inisiator, tentunya ada alasan ya kenapa sampai akhirnya menjadikan adanya Pablos ini. Nah, kenapa sih kakak tuh bisa jadi suka sama buku? Oke. Mungkin cerita dulu awal terbentuknya. Awalnya tuh saya nyari komunitas buku kan di Pontianak. Nah itu tuh waktu itu lumayan susah. Jadi tahun 2023 itu nyari komunitas literasi di Pontianak susah. Jadi ketemu sama salah satu inisiator lain yaitu Lia. Itu di sosial media gitu ketemunya. Terus nyari akhirnya daripada nunggu dan nggak ketemu, akhirnya kami membentuklah gitu komunitas pecinta buku ini untuk di Pontianak seperti itu. Kalau Balda sendiri nih, kenapa sih bisa cinta sama buku? Saya suka sama buku tuh awalnya dari kecil udah dikenalin kan sama orang tua sama buku gitu. Nah setelah dewasa ini saya merasakan manfaat gitu dari membaca buku. Sebagai sarana hiburan juga dan sebagai apa ya bisa membuka wawasan gitu. Jadi itu sih alasan saya suka baca buku. Oh, dari kecil udah dicekokin buku ya? Iya benar. Emang dulu biasa buku-buku apa sih kalau masih kecil tuh dongeng atau apa gitu? Buku gambar? Buku ya, buku anak-anak sih ya, buku apa ya, kayak cerita rakyat atau awalnya sih Bobo gitu ya, majalah Bobo iya, gitu. Dulu tuh. Aku ingat di Bobo tuh kalau nggak salah suka ada kompetisi-kompetisi gitu ya, kan, bikin apa namanya? Cerpen apa ya, lagi ya? banyak cerita, terus ada komik juga kan di sana yang populer juga tuh. Nice banget, Bobo ya benar-benar. Kalau Pablos, kita balik ke Pablos lagi deh ya. Oke. Pablos ini tujuannya apa sih sampai harus ngebentuk? Padahal kan sebenarnya bikin grup-grup kecil aja kan udah cukup nuh. Iya benar. Awalnya kami nyari temen buat hobi yang sama gitu. Jadi lebih seru gitu kalau kita ceritain isi buku kita gitu kan. Kadang kita baca tapi kayak kita tuh pengen diskusi gitu sama temen gitu kan. Jadi ya nyari lah buat ngumpul gitu. Oh, sekalian ngumpul, sekalian yang bisa apa ya mungkin dapat wawasan dari teman-teman juga ya. Buku tuh erat banget lah sama yang namanya literasi.
menurut seorang Kak Balda nih, literasi itu sepenting apa sih? Menurut saya sih penting ya di zaman digital sekarang kan kalau teman-teman yang muda tuh sekarang lebih suka media yang digital gitu, online gitu kan, yang cepat informasinya gitu. Sedangkan kalau buku kan kita bisa mendapatkan informasi secara utuh ya gitu. Jadi ya untuk literasi sendiri itu penting sih buat kita gitu. Itu sih. Ya, jadi kita nggak hanya dapat informasi itu secara instan. Jadi kita tuh dari buku kita baca, Bener. ada proses yang kita serap, Iya. dan ada proses berpikir kritis juga yang dihasilkan dari kita membaca buku. Itu menarik banget. Apalagi baca buku fiksi ya biasanya. Iya. Itu tuh narik apa ya? Kalau nggak salah ya, bisa narik empati lebih. Menurut Balda gimana tuh kalau baca buku fiksi? Kalau sekarang kan orang kebanyakan orang menganggap buku non fiksi itu lebih baik dari buku fiksi gitu kan. Kalau menurut saya sama-sama penting. Kalau non fiksi kita bisa mendapatkan informasi gitu kan, secara runut gitu, ada bukti ilmiahnya gitu. Kalau menurut saya juga buku fiksi itu bisa melatih rasa kita gitu, empati, dan dari buku fiksi kita juga melatih imajinasi kita sih sebenarnya gitu. Empati dan imajinasi. Nice banget ya. Ngomong-ngomong tentang genre buku ini kan ada banyak ya, baik fiksi ataupun non fiksi nih. Buat Kak Balda sendiri, yang paling diminati itu genrenya apa nih? Kalau dibandingin non fiksi sama fiksi, Nah itu dulu deh, dua dulu deh. sama-sama penting buat saya. Oke. Jadi kalau saya tuh baca buku, saya imbangin fiksi dan non fiksinya. Jadi misalnya sekarang saya lagi baca fiksi, Oke. nextnya saya cari buku non fiksi buat dibaca gitu. Jadi saya imbangin gitu bacaan saya. variatif ya? Iya benar. Misal non fiksi deh. Kalau non fiksi genre favoritnya apa tuh? Apakah teori atau mungkin self improvement atau apa gitu? Kalau non fiksinya sekarang saya lebih suka sekarang baca tentang gender sama sejarah. Gender. Ya. Lumayan menarik ya. Kenapa tuh gender? Nggak Ada tahu. apa dengan gender? Nggak tahu ya, menarik aja buat saya. Mungkin karena relate juga kan saya Kak, sebagai perempuan gitu. Sebenarnya ada kemarahan di dalam diri saya gitu, ada keresahan gitu. Jadi saya membaca tentang perempuan gitu khususnya. Mendapatkan jawaban-jawaban dari Iya benar, perasaan-perasaan untuk tersebut. mencari validasi sih sebenarnya. Validasi. Oke. Itu terkait masalah yang non fiksi ya. Nah, Iya, non-fiksi. kalau sekarang fiksi, genre favoritnya apa nih? Kalau fiksinya saya suka distopian. Distopia. Wow, masa depan, kehancuran. Why? Enggak juga sih, enggak. Oh, enggak juga ya? Oke, tentang kehancuran, tapi kayak I don't know, menarik aja gitu buat saya. Terus selain itu juga saya suka genre fiksi sejarah sih. Oh, fiksi sejarah. Iya, menarik juga buat saya fiksi sejarah. Ngomong-ngomong soal distopia itu kebanyakan cerita-cerita itu tentang pemberontakan ya. Apakah benar atau gimana nih menurut kamu? Iya benar sih kalau genre distopia itu kebanyakan tentang pemberontakan sih. Oke, udah tahu genre-genrenya nih. Sekarang terkait ini deh penulis. Tentunya biasanya ada nih penulis favorit dari seorang Balda. Apa tuh? Boleh di-spill dong buat teman-teman. Kalau penulis favorit sebenarnya di luar genre sih sebenarnya. Di luar genre, nggak apa-apa. Jadi penulis favorit saya itu Henry Manampiring. Dia tuh penulis filosofi teras. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama filosofi teras. Karena filosofi teras itu salah satu buku yang mengubah mindset saya gitu. Itu juga buku yang buku yang membuat saya balik suka baca buku lagi. Turning point-nya tuh di mana sih? Misal di salah satu inti dari buku filosofi teras saya, turning point-nya tuh di mana tuh yang buat Balda tuh kayak oke, aku pengen balik lagi nih baca buku lagi nih. Waktu itu saya lagi berada di fase rendah saya ya gitu. Waktu itu ketemu sama buku itu dan saya baca dan itu mengubah mindset saya karena waktu itu saya cukup keras sama diri saya sendiri gitu. Setelah membaca itu saya mulai paham tuh buat nggak keras sama diri sendiri gitu. Jadi karena kan dia membahas stoik ya gitu. Jadi
kita nggak bisa mengubah yang nggak bisa kita ubah gitu. Jadi kita mengubah mindset kita, bagaimana cara kita memberikan reaksi terhadap suatu hal gitu. Itu yang menurut saya menarik sih dari buku itu. Nice banget. Wow, banyak banget pembahasannya terkait informasi tentang buku-buku nih, apalagi yang dibaca oleh Balda, kemudian penulis-penulis favoritnya gitu kan. Jadi Pablos, kalau ngumpul kegiatan ngapain aja sih? Kalau rutin kami itu 2 minggu sekali kami ngumpul gitu. Ngumpul kami sharing bacaan kami yang sedang dibaca atau yang sudah dibaca. 2 minggu sekali? Kenapa Iya. nggak seminggu sekali coba? Kalau seminggu sekali, ini sih kami memberikan jeda buat teman-teman baca buku gitu. Benernya nggak bisa langsung cepat juga ya. Iya Kadang benar. juga ada namanya reading, apa nama istilahnya? Reading slump. Reading slump, apa tuh? Kak Balda jelasin. Reading slump itu keadaan ketika kita lagi males baca buku gitu. Kegiatan kita lagi malas baca buku, reading Ah. slump. Oke. Nah, kalau dari Kak Balda nih, ada nggak rekomendasi buku yang sedang Kak Balda baca nih kayak lagi on fire banget nih, bisa direkomendasikan ke teman-teman? Ada nggak? Saya ini kebetulan mau rekomendasi. Set, teta dulu. Ya, kita jangan speed dulu, karena kita akan lanjut sesi selanjutnya setelah jeda iklan berikut ini. Nah, kembali lagi dengan saya, Farid. Di mana di sini kita masih berbincang-bincang dengan Kak Balda dari Pablos yang tadinya ingin mereview nih, atau mungkin kasih rekomendasi lah buat Sobat Kombi untuk dibaca. Silakan Kak Balda. Saya mau rekomendasiin buku ini, judulnya Dompet Ayah Sepatu Ibu. Ini penulisnya adalah J.S. Hairen. Novel ini bercerita tentang perjuangan orang tua sih sebenarnya gitu. Kenapa saya rekomendasiin buku ini? Karena cocok untuk semua kalangan gitu. Jadi buku ini nih heartwarming gitu, menghangatkan hati gitu. Makanya saya mau rekomendasiin buat teman-teman Kombi. Wah, bagus banget ya bukunya ya. Maksud tuh dibaca dalam kondisi mood apapun kayaknya tetap masih bisa enjoy ya. Bener. Bacanya pun juga ringan juga ya sepertinya. Ringan banget. Wow, dari J.S. Hairen. J.S. Hairen, Dompet Ayah Sepatu Ibu. Boleh nih ntar kalau mau check out ya. Kok malah promosi, tapi nggak apa-apa. Oke, terima kasih Kak Balda terkait rekomendasinya. Wow, sangat menarik sekali. Dari Balda mah banyak banget. Ini salah satu nih, belum lagi yang lain-lain. Makanya bisa join Pablos kalau mau lebih lanjut ya kan. Iya benar. Lebih tahu lebih banyak. Kemudian di sini Pablos, ini kegiatannya tadi itu kan ada macam-macam ya. Ada diskusi, kemudian beda buku. Nah, kalau beda buku tuh gimana sih? Kalau beda buku kami ada narasumber gitu. Jadi kita diskusiin satu judul buku, ada narasumbernya gitu. Jadi kita bisa diskusi, topiknya macam-macam sih sebenarnya. Oke. Kebanyakan seringnya topiknya tuh apa tuh yang selama-lama ini telah dijalankan lah? Kemarin kami sempat ngadain topiknya disabilitas sama teman-teman tuli ya. Terus ada juga kita membahas tentang kekerasan seksual. Wow. Pernah. Lumayan ini ya, lumayan sensitif ya sometimes ya. Ya, lumayan agak berat sih, tapi ya alhamdulillah sih, maksudnya mudah-mudahan ada apa ya istilahnya, Diskusi terbuka. ada manfaat lah buat teman-teman gitu untuk mengenalkan gitu kan. Terkait dari buku yang dibaca, kemudian apa yang dibuat dari si buku tersebut ya, dan menimbulkan diskusi yang mungkin diharapkan bisa mendapatkan titik tengah ya dari pesan-pesan dari buku-buku tersebut. Menarik banget. Kemudian tentang baca buku nih ya, kan mungkin nggak semua orang nih senang baca buku ya. Nah, dari Kak Balda yang lihat di lingkungan masyarakat, itu tantangannya apa sih buat orang tuh bisa bisa suka atau bisa cinta dengan baca buku? Itu tantangannya kira-kira gimana? Kalau menurut saya sebenarnya minat baca orang-orang di Pontianak itu tuh sebenarnya cukup lumayan tinggi ya sebenarnya. Cuma kendalanya akses kepada bukunya itu sulit masih. Iya benar. Sebenarnya ya salah satu solusinya ya pemerintah untuk mengadakan perpustakaan dengan pelayanan yang baik seperti itu. Pelayanan yang baik, kemudian juga mungkin koleksi-koleksi ya, yang benar. lebih lengkap juga ya. Dan sepertinya dari perpustakaan saya nggak tahu ya, mungkin ada program dari perpustakaan daerah yang bisa mungkin mengedukasi atau mungkin memberikan apa ya sebutannya ya, paparan lah kepada masyarakat. Benar sih, Ada nih buku nih di sini nih bisa pinjam mudah, dan ini dan diakses juga mudah gitu dengan
hal tersebut kan kita juga bisa apa ya, mematahkan boundaries yang ada ya buat kita untuk mengakses buku bisa lebih mudah. Iya. Oke. Kemudian kalau misalnya teman-teman apa nih dari Sobat Kombi nih, bisa nggak sih join ke Pablos? Bisa banget, Pablos terbuka untuk semua kalangan. Jadi kami tuh sifatnya nggak mengikat untuk anggota Pablos gitu. Semua kalangan kami terima yang sudah suka baca buku ataupun baru mau membangun habit baca buku juga bisa join ke Pablos. Mau baca fiksi, non fiksi bisa, semua bisa. Oh, kita nggak judgmental berarti, Iya. berarti ya. Kalian berarti nggak judgmental Iya, itu ya benar. bacaannya. Justru seru sih sebenarnya, kita dapat referensi bacaan kan yang beda-beda gitu. Misalnya ada yang suka non fiksi, jadi dapat referensi fiksi seperti itu, atau sebaliknya. Halo semuanya, perkenalkan, aku Safira. Aku bergabung dengan Pablos sudah jalan 2 tahun sejak Mei 2023. Alasanku untuk bergabung di Pablos yang pertama adalah karena Pablos merupakan klub buku pertama di Pontianak yang membahas seputar buku-buku, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi. Kemudian yang kedua, aku bisa mendapatkan relasi dan teman-teman baru. Nah, manfaat apa aja sih yang aku dapat selama bergabung dengan Pablos? Yang pertama adalah aku semakin mendapat banyak wawasan tentang buku-buku baru. Kemudian yang kedua, mendapat teman dan keluarga baru. Dan yang ketiga, menghabiskan weekend dengan hal-hal yang positif. Jadi bisa saling tukar apa ya, pandangan ya terkait Iya, buku-buku benar. masing-masing. Oke, kalau dari situ berarti kita juga dapat manfaat dong dari Pablos. Apa Ya, nih manfaatnya nih kalau- kira-kira nih kalau bisa disebutkan? Kalau dari Pablos ya itu pertama kita dapat referensi bacaan pertama. Terus kita dapat temen juga, temen yang satu hobi. Terus kita bisa dapat relasi, memperluas relasi gitu kan di Pablos. Wah, menarik banget. Di sini memangnya kalau anggotanya itu dari latar belakang apa-apa aja sih kalau boleh tahu? Mayoritas di Pablos sih sebenarnya usia 20-an ya, dari yang kuliah sampai yang bekerja gitu. Halo, perkenalkan nama saya Mus. Saya seorang buruh. Kebetulan senang membaca ya karena untuk mengisi waktu luang. Kedua untuk mengejar ketertinggalan sama yang lain-lain. Ya minimal saya enggak terlalu gampang dibodohi lah istilahnya. Dan kedua kenapa senang di Pablos itu ini mungkin personal. Cuman di Pablos saya akhirnya bisa tahu apa itu adil. Salah satu manfaat bergabung di Pablos itu budget beli buku saya bisa cukup ditekan. Karena cukup dengan minjam sama yang lain. Nah, saya juga minjamkan buku dengan yang lain. Sekarang saya lagi membaca buku ini, Ketak Berhinggaan di Telapak Tangannya. Sebuah novel yang berdasarkan penciptaan Adam dan Hawa. Ternyata hasil dari penelitian penulisnya, ada beberapa cerita yang tidak masuk di dalam beberapa kitab suci, semacam Injil, Al-Quran, dan Taurat, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini diolah sama penulisnya. Kak Balda selama inilah ya, udah berapa buku lah Kak Balda baca nih? Ratusan atau berapa puluh nih? Kalau Estimasi deh kalau nggak bisa spesifiknya. ya lebih dari 100 mungkin. Wow, lebih dari 100. Dari sebanyak-banyak baca itu nih, menurut Kak Balda ya, lebih mending mana sih? Orang yang baca banyak buku, sabrek gitu ya udah, atau baca satu buku, mungkin 1 bulan 1 buku, atau bahkan 2 bulan 1 buku, tapi itu benar-benar dia dalam terhadap buku tersebut. Menurut Kak Balda tuh, Menurut saya ini sih lebih kita mementingkan kualitas daripada kuantitas sebenarnya. kualitas daripada kuantitas. Jadi kita lebih tahu makna satu buku dulu, memperdalam satu buku gitu. Nanti kita bisa lama-lama ya baca buku yang lain, menambah bacaan yang lain gitu kan. Kalau ya seperti itulah maksudnya, lebih baik kita memperdalam
satu buku dulu daripada kita banyak baca buku tapi kita nggak tahu isinya apa gitu. Oke. Lebih mending kita memperdalam ya, memaknai suatu buku itu apa. Mengingat balik lagi tadi, buku itu mahal gitu. Jadi sayang kalau kita bacanya hanya sekilas atau mungkin nggak dapat makna dari buku tersebut. Nice. Kemudian kalau buku-buku ini mungkin ada sobat kombi di luar sana kan yang mungkin masih dalam tahap apa ya, pencarian jati diri nih untuk membutuhkan karakter. Buku-buku seperti apa sih yang mungkin bisa sobat kombi ini bisa baca? Kalau untuk pemula kan maksudnya? Bisa untuk pemula atau untuk yang masih apa ya, secara personal tuh masih labil lah bahasanya tuh ya. Masih dalam proses pencarian jati diri nih atau pembentukan karakter. Nah, buku-buku seperti apa sih kira-kira cocok untuk dibaca oleh sobat kombi yang seperti itu? Sebenarnya kalau menurut saya ya, baca buku itu sesuai kebutuhan. Oke, sesuai kebutuhan. Iya, kita butuhnya apa? Apakah sebagai untuk mengembangkan karakter kita atau kita cari hiburan aja dari buku gitu. Jadi menurut saya buku tuh cocok-cocokan juga sih sebenarnya. Ada yang cocoknya self improvement, ada yang baca fiksi aja gitu, dan nggak masalah seperti itu gitu. Mungkin dari satu buku itu kita bisa berkembang untuk mencari buku yang lain gitu, untuk membaca buku yang lain. Halo, nama saya Adam. Saya suka baca buku karena diperkenalkan sama mama. Adam suka baca buku tentang hewan. Yang Adam lagi baca tentang serangga yang berisi jenis-jenis serangga. Teman-teman jangan lupa baca buku ya. Nah, Pablos ya. Makna Pablos, suatu komunitas buku ini buat Kak Balda nih apa sih? Pablos tuh banyak apa ya, mendukung saya sih sebenarnya. Gimana caranya bisa mendukung? Dari Pablos saya dapat banyak teman. Jadi dulu tuh saya, boleh cerita nggak sih? Boleh banget. Gimana nih? Dulu tuh saya tuh justru nggak pernah, bisa dibilang nggak pernah ikut komunitas. Oke. Jadi ya saya anak rumahan gitu. Tapi saya akhirnya membentuk Pablos secara tidak sengaja gitu kan. Ternyata seru gitu, ketemu sama teman baru gitu. Jadi kayak di luar Pablos pun kami tuh masih berteman gitu, masih yuk di luar kayak main badminton apa kayak gimana, ketemu di luar juga, ya? Iya gitu. Jadi di luar Pablos kami pun kayak berteman, ngumpul gitu. Jadi labelnya tuh juga bukan teman komunitas, yang awalnya teman komunitas ya labelnya jadi teman atau bahkan jadi sahabat Iya, gitu bener. kan. Wow, Pablos tuh sekeren itu ternyata sobat kombi. Harapan Kak Balda terkait kedepannya masa depan Pablos sih apa nih? Harapannya sederhana sih sebenarnya. Pablos konsisten buat ngadain kegiatan, terutama literasi ya gitu. Terus menjadi wadah buat teman-teman di Pontianak gitu yang mau bangun habit atau mencari teman yang suka baca buku juga gitu. Oke. Tapi kalau di luar Pontianak masih bisa nggak? Misal ada yang mungkin dari Kapuas Hulu atau dari Sintang, dari Ketapang gitu. Mau join Pablos tuh gimana? Nggak apa-apa? Datang sekali doang? Boleh, nggak apa-apa sebenarnya. Kami kan sifatnya nggak mengikat ya. Jadi Nggak mengikat ya? Iya benar. Jadi kalau misalnya mau ikut kegiatan kita sekali-sekali doang nggak apa-apa gitu. Oke, gitu. Jadi teman-teman yang dari luar daerah Kota Pontianak, mungkin dari Singkawang atau Sintang atau Ketapang, Melawi, boleh banget kalau emang lagi berada di Pontianak. Bener. Kebetulan Pablos juga lagi ada event, join aja gitu. Bisa banget. Oke. Nah, kalau teman-teman sobat kombi nih pengen join Pablos nih, gimana sih caranya? Kalau join ke Pablos, ikut aja kegiatan kita. Biasanya kita tuh posting kegiatan kita di Instagram. Jadi teman-teman mungkin bisa follow Instagram Pablos di It's Pablos, ITSS Pablos. Jadi nanti teman-teman tinggal daftar aja, ada isi formnya. Kemudian langsung aja ikut kegiatan kita. Oh gitu, nanti diposting jadwalnya kapan. Iya benar. Kemudian nih boleh dong spill dikit dong, mungkin kegiatan terdekat Pablos nih mau ngapain aja nih? Kegiatan Pablos terdekat ya kami kegiatan rutin aja yang 2 minggu sekali. Terus insya Allah nanti ada bedah buku sama salah satu penulis Pontianak. Kalau teman-teman tertarik buat join
kegiatan Pablos, teman-teman bisa follow Instagram Pablos. Dan pantengin postingan-postingannya, siapa tahu bisa ada kesempatan nih buat bergabung. Nice, terima kasih banyak Kak Balda atas waktunya, informasi-informasinya, serta insight-insight atau wawasan yang diberikan kepada sobat-sobat Kombi. Kalian yang senang membaca, kalau memang punya waktu luang boleh gabung sama Pablos untuk menambah teman, meningkatkan wawasan, dan lain sebagainya. Atau mungkin menambah relasi. Teman-teman yang suka baca buku, kami tunggu kehadirannya di Pablos. Nah, gitu ya Sobat Kombi, ternyata dari buku ini nih bisa menjalin silaturahmi, bukannya sekedar bacaan doang, bukannya sekedar nambah wawasan doang, tapi bagaimana kita membangun ikatan relasi kepada sesama teman, terutama di daerah Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak di sini. Oke, terima kasih banyak Kak Balda atas informasinya. Udah sharing, udah cerita dan banyak ngasih wawasan kepada Sobat Kombi. Nah, Sobat Kombi, sekarang kita bakal lanjut sama kegiatan dilakukan oleh Sobat atau mungkin anggota member ya dari Pablos itu sendiri. Nah, itu dia tadi hasil ngobrol-ngobrol kita dengan komunitas buku yang ada di Pontianak atau Pablos, Pontianak Bibliophile Society. Gimana? Seru kan? Jadi di sini kita bisa tahu nih, melalui buku kita bisa banyak tahu tentang isu-isu dunia, masalah-masalah sosial, diskusi pertemanan, dan terutama silaturahmi dengan sesama pecinta buku yang ada di Kota Pontianak. Nah, penasaran dengan komunitas-komunitas lain yang ada di Kalimantan Barat? Jangan lupa selalu saksikan Kombi, Komunitas dan Hobi di TVRI Kalimantan Barat. Dan kalian bisa menyaksikan di YouTube TVRI Kalimantan Barat. Saya Farid, undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan di Komunitas dan Hobi. Sampai jumpa!